Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denur Pramita dengan NIM 07011282328048. Saya berasal dari kelas P1, di mana kesempatan kali ini saya akan membuat learning journal terkait dengan materi anggaran publik. Jadi secara umum, anggaran publik itu bisa dikatakan sebagai rencana keuangan yang dibuat oleh pemerintah untuk periode waktu tertentu yang isinya mencakup pengeluaran dan juga pemasukan terkait dengan pengelolaan sumber daya melalui pengelolaan uang publik. Kemudian ada teori-teori yang melandasi anggaran publik. Menurut Fern B. Lewis di tahun 1952 ada 3. Yang pertama itu adalah relative value, di mana di sini adalah konsepnya itu membandingkan suatu barang, jasa atau investasi terhadap alternatif lainnya. Kemudian ada juga incremental analysis, di mana di sini konsepnya mengevaluasi keputusan yang dilihat dari sisi pengeluaran biaya dan juga manfaat yang bisa datang dari alternatif lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya relative effectiveness. Jadi di sini membandingkan efektivitas sebuah kebijakan, sebuah program, dan juga sebuah intervensi dari alternatif-alternatif lainnya dalam mencapai sebuah tujuan tertentu. Kemudian ada asas-asas yang melandasi anggaran publik. Nah, menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada asas tahunan, di mana di sini anggaran itu disyaratkan untuk dibuat per tahunnya. Kemudian yang kedua itu ada asas universalitas, di mana di dalam anggaran itu tidak boleh adanya percampuran atau intervensi antara pengeluaran dan juga pemasukan negara. Kemudian juga ada yang namanya asas kesatuan. Jadi di sini setiap pengeluaran itu harus dicantumkan dalam anggaran, di mana yang dicantumkan dalam pembukuan anggaran itu nantinya adalah jumlah dari brutonya. Kemudian yang terakhir itu adalah asas spesialitas. Jadi pengeluaran itu ada jenis-jenisnya, dan dari tiap-tiap jenis pengeluaran itu harus dibedakan jadi satu persatu, atau ada anggaran tertentu begitu. Harus dilakukan secara konsisten, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian ada asas-asas menurut best practice. Yang pertama itu adalah yang namanya akuntabilitas. Jadi di akuntabilitas ini, organisasi yang menurut terkait dengan keuangan negara itu harus memberikan jawaban atau dapat menjelaskan terkait dengan kinerja pengelolaan organisasi mereka, baik itu terkait dengan program-program yang berhasil ataupun program-program yang gagal. Kemudian ada namanya profesionalitas. Jadi pengelolaan keuangan negara atau publik itu harus ditangani oleh tenaga ahli atau tenaga kerja yang profesional. Kemudian ada proporsionalitas. Jadi dalam pengalokasian anggaran itu harus dilakukan secara proporsionalitas pada fungsi kementerian atau lembaga sesuai dengan tingkat prioritas atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada namanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Jadi di sini diwajibkan adanya keterbukaan, baik dari pembahasan, kemudian penetapan, kemudian juga perhitungan anggaran, atau bahkan ketika menyatakan hasil dari pemeriksaan. Dan yang terakhir itu adalah pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang independen dan juga bebas. Jadi di sini badan pemeriksa yang dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang diberikan tugas untuk melakukan pemeriksaan, dan mereka melakukan pemeriksaan itu berdasarkan objektif dan juga independen. Jadi setelah saya melakukan refleksi terhadap pembahasan materi anggaran publik, saya itu merasa lebih tahu secara garis besar anggaran publik atau negara itu seperti apa, kemudian teori-teori yang mendasari anggaran publik itu apa saja, dan juga asas-asas apa saja sih yang membentuk dari yang namanya anggaran publik itu sendiri. Dengan ini saya akhiri, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.